udah bahas mengenai apa itu akuntansi, persamaan akuntansi, sampai ke komponen di Aktiva. Selanjutnya di di persamaan akuntansi itu kita harus ada yang namanya balancing. Balancing itu antara sisi kanan dan sisi kirinya itu harus seimbang. Nah, di sisi kanannya itu ada namanya pasiva, teman-teman. Pasiva itu terdirinya dari bisa yang namanya modal, bisa yang namanya laba rugi ditahan, tambahan modal disetor, pengambilan uang pribadi, seperti itu. Nah, analogi gampangnya gini, di dalam pasiva itu, di dalam perusahaan, itu analoginya yang biasa saya pakai itu ketika kita mencari uang atau apa saja yang bisa mendapatkan perusahaan uang, serta apa saja yang mengurangi uang perusahaan. Jadi di komponen pasiva terutama di sisi modal itu tuh banyak banget komponen yang akan mengurangi dan menambah. Contohnya, kalau ada pendapatan berarti kas dan modal, seperti itu. Ketika ada pengurangan atau ada biaya, dia akan menghitung juga biayanya itu akan berkurang. Nah, nantinya setelah di video ini saya akan coba menjelaskan dari sisi contoh soalnya seperti itu. Nah, jadi di komponen pasiva ini yang biasanya yang perlu kita gambar lagi adalah yang pertama modal awal pendirian, laba atau rugi sebuah perusahaan di tahun berjalan, terus adanya penjualan saham. Kalau teman-teman listing di bursa efek, kan otomatis tuh teman-teman ada perusahaannya yang dijual tuh sahamnya, tapi ya bukan perusahaannya, sahamnya dijual. Nah, itu akan menambah cash in-nya perusahaan untuk dikelola lagi. Kenapa? Ya itu ya namanya strategi. Balik lagi nantinya teman-teman nanti bisa sampai ke sana tahapannya. Terus yang keempat itu ada pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya untuk Thrive ini ada yang mengatakan gini, di CV bisa, di PT juga bisa. Pengambilan metode Thrive ini itu tercatatnya dia bukan komponen biaya, tapi dia masuk dalam komponen pribadi. Sorry, bukan pribadi, tapi komponen yang namanya mengurangi modal. Karena itu karena dia mengambil dari modal perusahaan, entah itu dari kasnya atau dari labanya perusahaan. Tapi inti dari Thrive itu dia kepentingannya mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dia pakai buat jalan-jalan, traveling, atau dalam tanda kutip misal dia entertain tapi tidak hubungan dengan perusahaan. Nah, itu bisa. Terakhir itu ada tambahan modal disetor oleh pemilik maupun non pemilik. Nah, di perusahaan umumnya itu ada namanya injeksi dana atau ada investor di luar dari perusahaan. Bisa jadi dia investor tersebut nitipin uang aja nih. Nah, case yang pernah saya tanganin itu misal perusahaan membutuhkan uang nih untuk perizinan. Nah, karena belum adanya penjualan sebuah produk, akhirnya apa? Dia pinjemlah uang, pinjam sana pinjam sini, ketemulah investor. Yaudah pak, saya ambil aja, tapi nanti prosentasenya saya dapat berapa ya keuntungannya. Nah, itulah yang dinamakan tambahan modal disetor oleh pemilik maupun non pemilik. Kalau pemiliknya berarti yang terdaftar di akte pendirian, teman-teman. Saya lanjut. Nah, jadi kalau yang saya bilang, nah, di pasiva kita sudah di aktiva kita sudah belajar apa itu aktivanya, jenis-jenisnya apa aja. Yang kedua, kita udah tahu juga pasiva itu komponennya apa aja. Oh, ternyata modal dan hutang kayak gitu. Dan sekarang kita lanjut ke pendapatan, teman-teman. Nah, untuk pada dasarnya yang perlu teman garis bawahin itu ketika adanya namanya penjualan, ketika yang ada namanya pendapatan diterima di muka atau DP, itu klasifikasinya masih kategori pendapatan. Cuman pencatatannya aja nantinya teman-teman kalau di lapangan nanti agak-agak beda dikit.
tapi poinnya tetap masuk. Nah, singkatnya gini teman-teman. Kalau karakteristik dari pendapatan di perusahaan manufaktur, biasanya dia adalah pendapatannya itu berasal dari penjualan barang-barang yang diproduksinya. Maksudnya apa? Jadi kalau perusahaan manufaktur itu teman-teman, dia kan memproduksi ya, beli bahan baku, setelah dari bahan baku itu diolah, setelah diolah dia lanjut ke diolah, setelah itu jadilah barang jadi. Nah, barang jadi ini bisa jadi dijual langsung ke supplier atau dia juga yang menjualnya teman-teman. Nah, case-nya di lapangan itu cukup banyak. Dia ternyata bikin namanya perusahaan lagi untuk menyalurkannya secara resmi seperti itu. Nah, ketika proses penjualan dari ke suppliernya itulah yang dinamakan eh, transaksi jual beli. Berapa yang dijual, berapa yang dibeli. Tentu dari kalau kita dapat dari harga pabrik nantinya akan murah teman-teman. Beda kalau teman-teman langsung distributor yang nggak tahu apa-apa teman-teman jual, itu akan agak harganya agak mahal. Karena balik lagi, bisnis is bisnis. Jadi komponennya ya dari pabrik ke supplier atau distributor, baru ke end user ke toko-toko kecil. Kayak gitu. Nah, jadi untuk perusahaan manufaktur, teman-teman cukup ingat aja pendapatannya apa nih. Nah, biasanya selain pendapatan yang dia jual barang tadi, bisa juga jasa teman-teman. Apa itu jasanya? Biasanya maklun. Maklun itu adalah ngebuatin produk orang, pesanan. Jadi dia punya produk sendiri, aku pengen dong dibuatin seperti ini, bisa nggak? Nah, itu identik sama manufacturing. Atau yang lagi hot isu nih, kalau teman-teman paham di dunia skincare. Ya cukup banyak itu teman-teman, karena yang produk-produk skincare itu dia nggak punya pabriknya, yang penting dia paham cara menjualnya dan cara membuat nge-brandingnya. Eh, tuh. Terus saya lanjut ke perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang sendiri itu intinya dia mendapatkan pendapatannya itu adalah selisih harga jual dikurang sama harga belinya, atau sorry kebalik, harga beli barangnya di pabrik itu berapa terus dijual lah sama dia, atau harga beli di distributor A karena dia dapat kaki tangan pertama, itu dia yang akan dia lanjutkan seperti itu. Nah, nextnya itu perusahaan jasa. Kalau jasa cukup gampang teman-teman, intinya dia menawarkan jasanya sendiri. Nah, memang untuk karakteristik perusahaan masing-masing ini yang saya jelasin, itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Nanti untuk tekniknya ketika di lapangan dan saya kasih tugas. Tuh, saya lanjut ke jenis pendapatannya. Nah, umumnya di perusahaan tuh seperti ini teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misal ditanya pendapatan kotamu berapa, omsetmu apa, berapa. Jadi omset itu adalah pendapatan kotor. Nah, kalau pendapatan bersih itu ada dua macam teman-teman. Ada pendapatan bersih setelah laba atau sebelum laba. Laba pajak ya, seperti itu. Nah, pendapatan diterima di muka berasal dari DP. Jadi contohnya pembelian rumah, karena kan ada yang cash contohnya. Tapi dia cukupnya 30% dari harga normalnya 150 juta. Nah, kalau pendapatan yang masih diterima atau piutang pendapatan, itu contohnya piutang sewa. Jadi teman-teman dia menyewakan rumah, teman-teman udah bisa mendapatkan namanya piutang sewanya, tapi belum dibayar. Nah, kalau pendapatan yang lain itu biasanya di luar dari operasional perusahaan. Terakhir itu pendapatan usaha, biasanya pokok dari usahanya tersebut. Nah, di akuntansi itu kita harus tahu proses yang namanya pengakuan pendapatan atau penjualan. Nah, di sini aku kasih 4 kurang lebih. Jadi biasanya penjualan itu diakuin ketika terjadinya penjualan. Jadi teman-teman udah jual beli, nah udah itu diakuin langsung penjualan. Namanya cash basis bisa seperti itu. Ada juga yang gini teman-teman, sudah diakuin tapi pada saat sebelum penyerahan barang. Contohnya gini,
karena sudah punya kedekatan atau relasi barangnya tadi. Jadi dikirim dulu, setelah barangnya dikirim, baru dibayar. Nah, itu biasanya ada yang melakukan seperti berdasarkan perusahaan manufaktur atau termin poin, biasa mainnya seperti itu. Yang ketiga itu setelah penyerahan barang. Jadi barangnya dikirim, biasanya langsung diakuin. Jadi uangnya belum dapat tapi barang dikirim udah selesai. Dan biasanya yang paling banyak itu modelnya kayak gini ya teman-teman. Biasanya yang kalau saya menyarankan sebuah perusahaan, tapi tergantung dari jenis usahanya. Nah, kalau yang lain, contohnya pengakuan transaksi khusus. Kalau konsinyasi atau franchise, konsinyasi itu biasanya namanya titip jual. Nah, karena apa? Agak bingung nih cara ngitungnya. Karena biasanya kalau konsinyasi itu dia minta gua titip dong makanan gua harganya 50.000. Tapi kalau terjual nanti dapat sharing fee nih 50-50 kita ya. Jadinya 50.000 tadi dapat 25.000 ke perusahaan. Tapi tunggu pada saat perusahaan itu sudah si barang tersebut sudah terjual. Kalau belum terjual, itu belum bisa diakui pendapatan dan belum kita terima juga. Dan itu bukan persediaan kita juga, teman-teman. Gitu. Oke. Nextnya di videonya saya akan menjelaskan tentang biaya.